Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfredo Desandro Dava, NIM 2001140021 dari Universitas Nusa Cendana, program pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan uji T pada sebuah data yang sudah saya siapkan. Nah, sebelum kita melakukan uji T, alangkah lebih baiknya kita mengecek dulu apakah data yang saya gunakan ini datanya normal, homogen, dan linear atau tidak. Nah, langkah awalnya kita mengecek data tersebut apakah data tersebut normal atau tidak. Langkah awal normalitas yaitu kita masuk pada aplikasi XPSS, kita masuk pada variabel view. Pada name-nya yang pertama kita ketik X, pada labelnya kita ketik model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning. Discovery Learning. Desimalnya kita taruh 0. Pada name yang kedua kita taruh Y. Pada labelnya kita taruh hasil belajar. Desimalnya juga kita taruh 0. Nah, setelah kita sudah membuat X, Y, dan label Discovery Learning hasil belajarnya, kita masuk pada data view. Kita ambil data yang sudah saya siapkan pada Excel. Kita copy data tersebut. Kita masuk pada aplikasi XPS lagi. Kita tempelkan data yang sudah kita copy di sini. Nah, setelah kita mengcopy data yang sudah saya siapkan, langkah selanjutnya kita masuk pada Analyze. Kita masuk pada regression. Kita masuk pada linear. Nah, hasil belajarnya kita masukkan pada dependent. Discovery learning-nya kita masukkan pada independent. Setelah itu kita masuk pada klik save. Kita centang understand this, klik continue, dan klik OK. Nah, di sini datanya sudah ada. Nah, dari data yang sudah kita siapkan yaitu hasil dari data tersebut. Nah, setelah kita mendapat nilai dari residualnya,
Nah, kita masuk pada langkah selanjutnya, yaitu kita masuk pada analyze. Kita masuk pada non-parametric test, masuk pada legacy dialog, masuk pada sampel KS. Nah, understandarize, masuk kepada test variable, ketik OK. Nah, dari data yang sudah kita gunakan, dapat hasilnya yaitu nilainya 0,911. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data yang saya gunakan yaitu datanya normalitas karena nilainya lebih dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya kita mengecek lagi apakah data tersebut homogen apa tidak. Kita masuk kepada SPS lagi, kita masuk pada variable view. Yang pertama name 1 kita taruh X, labelnya kita taruh discovery learning, desimalnya kita taruh 0, yang kedua kita taruh Y, labelnya kita taruh hasil belajar, desimalnya juga kita taruh 0. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada data view, kita copy data yang sudah saya siapkan pada Excel, masuk kembali pada aplikasi SPSS, kita tempel data yang sudah di copy tadi. Nah, setelah kita mengcopy datanya, kita masuk pada analyze, kita masuk pada compare means, masuk pada one way ANOVA, hasil belajarnya kita taruh pada dependent, discovery learning-nya kita taruh pada factor. Kemudian kita klik options, kita centangnya pada homogeneity of variance test, ketik continue, lalu OK. Nah, di sini datanya sudah ada dan hasilnya yaitu 0,027. Nah, sesuai dengan syarat uji homogenitas, maka data ini dapat dikatakan datanya homogen karena nilainya lebih dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya kita mengecek apakah data tersebut linear atau tidak. Langkahnya masih sama juga seperti langkah yang homogen dan normalitas. Langkah awalnya kita masuk pada SPSS, kita masuk pada variable view, pada name yang satu kita ketik X juga, labelnya kita ketik discovery learning, desimalnya kita taruh 0 juga, pada yang name yang kedua kita taruh Y, pada labelnya kita taruh hasil belajar, desimalnya kita taruh 0 juga. Langkah selanjutnya kita masuk pada data view, copy data yang sudah disiapkan pada Excel tadi, masuk kembali pada aplikasi SPSS,
tempel datanya di sini. Nah, setelah datanya sudah di copy, kita masuk pada analyze, pilih complement means, masuk pada means, hasil belajarnya kita taruh pada dependent, discovery learningnya kita taruh pada independent. Kita klik options, centang test for linearity, klik continue, lalu OK. Nah, di sini datanya sudah kita peroleh dan hasilnya yaitu 0,268. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan yaitu datanya linear karena nilai signifikannya yaitu lebih dari 0,05. Nah, setelah kita mengetahui data yang kita gunakan yaitu datanya homogen, linear, dan normal, maka kita langsung masuk pada uji T. Namun sebelum kita masuk pada uji T, saya menyusun hipotesis yaitu HO-nya sama dengan 75 dan HA-nya sama dengan lebih dari 75. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Dan jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka HA-nya ditolak, HO-nya diterima. Nah, kita langsung masuk pada uji T. Langkah yang pertama, kita masuk pada data variable view. Di name-nya kita tulis hasil. Di labelnya kita tulis hasil belajar. Desimalnya 0. Nah, setelah itu kita masuk pada data view. Kita copy data yang sudah saya siapkan pada Excel. Kita copy data yang bagian Y. Masuk kembali pada aplikasi SPSS. Kita tempelkan datanya di sini. Nah, setelah datanya sudah ditempelkan, kita masuk pada analysis, masuk pada comparisons, masuk pada one sample test. Hasil belajarnya kita masukkan pada variabel test variabel. Value-nya kita taruh 75. Lalu kita ketik OK. Nah, data hasil dari data yang sudah kita siapkan yaitu hasilnya 0,07. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan yaitu pada uji T-nya yaitu HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Artinya model yang saya gunakan yaitu model discovery learning sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Nah, sekian tutorial dari saya. Thank you, sampai jumpa di lain waktu.